semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitannya dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan New Moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu New Moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus New Moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa? Itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil kan. Dari tahun lalu ya, sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apa lagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan dan energi yang ada. Ya. Itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa, mystical wisdom kali ini, oracle card ya, dan akan tetap gue tutup dengan divine wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya ya, sun sign juga bisa ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga. Tapi kalau nggak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Oke, nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Taurus rising sun and moon signs. Cross watcher juga welcome ya. Gue langsung aja dari Goddess Guidance Oracle card ya. Kartu pertama kalian dapat Nemetona, Sacred Space, ruang yang suci. Create an altar or visit a power place to connect with the divine. Buat meja altar atau kunjungi tempat-tempat yang punya kemampuan atau kuasa untuk seperti tempel, maksudnya kuil, masjid, gereja ya, untuk connect dengan the divine ya. Oh ya. Yang kedua, Heather, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Menerima. Izinkan dirimu untuk menerima. Karena itu akan meningkatkan intuisi kalian, energi, juga kemampuan dalam memberi kepada orang lain. Kartu ketiga, Maif, cycles and rhythms. Honor the cycle of your body, energy levels, and emotions. Jadi hargai siklus dari tubuh kita ya. Level energi kita dan juga emosi. Jadi semuanya tuh ada siklusnya ya, termasuk peredaran darah kita sendiri. Kalau yang cewek kan ada datang bulan.
Alam bawah sadar kalian, Aphrodite, inner goddess. Awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciation your divinity. Jadi bangunkan keilahian dari dalam kalian melalui menari, self-care, merawat diri, juga apresiasikan keilahian dari dalam diri kalian. Oke, udah dari Goddess Guidance itu aja. Kayaknya emang kalian waktunya untuk lebih inner working ya, inner self love ya, untuk terkoneksi dengan diri kalian sendiri. Waktunya merenung kayak gitu deh. Langsung ke Good Tarot, gue pakai Good Tarot ya. Bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian membangun persepsi kalian kepada dunia. Queen of Wands, Queen of Fire, jelasin energi kalian sendiri yang mana mungkin kalian dapatkan dari sekeliling kalian, mungkin kalian dapatkan dari Aries, Pisces, Leo ya. Yang jelas kalian ambisius. Orang melihat kalian penuh percaya diri, ambisius, dan pandai mengekspresikan diri ya. Dan siap menghadapi apapun resiko di depan ya. Kalian mungkin juga seperti social butterfly. Untuk segala hal yang sifatnya materi, yang terkaitan dengan materi ya, termasuk nilai-nilai, prinsip-prinsip kalian, prioritas kalian, kalian akan dapat pesan dari yang namanya berkah itu sendiri atau materi, tentang nilai-nilai atau yang kalian anggap itu bernilai. Kalian akan mendapat pesan Messenger of Earth, Messenger of Pentacles, Messenger of Coins ya. Kalian akan mendapatkan pesan-pesan yang berkaitan ya, message ya, pembawa pesan itu tentang apa yang mungkin kalian bisa lakukan untuk materi kalian ya. Untuk persepsi, mindset, pemahaman kalian sendiri, bagaimana kalian komunikasi dengan lingkungan terdekat, aktivitas sosial kalian dapat, dan higher learning kalian dapat 10 of Fire, 10 of Wands ya. Mungkin kalian kalian ingin melepaskan segala pemahaman kalian selama ini ya, karena 10 of Fire itu semuanya dibakar namanya. Kalian siap melepaskan apapun passion, apapun pemahaman kalian ya, melepaskan, meriliskan, membakar semuanya yang mungkin jadi penghalang buat kalian sendiri, mungkin menjadi beban buat kalian sendiri. Kalian siap melepaskan itu semua dan kalian ingin lebih bebas ya. Karena apapun yang pemahaman kalian itu mengikat kalian, membatasi kalian. Untuk home, family, dan foundation, kalian dapat 4 of Earth, 4 of Pentacles. Kalian lagi waspada, kalian lagi berhemat, kalian punya kuasa, kontrol, kendali untuk home, family ya, bahkan rumah. Ya, kalian waspada akan nilai-nilainya. Kalian awas gitu. Kalian aware. Jadi kalian lebih bersikap settle. Diam. Untuk
untuk lebih waspada dengan apapun, aware gitu ya. Untuk masalah romance, kreativitas, intelektual, bagaimana kalian having fun, senang-senang, tentang anak-anak, atau aktualisasi diri kalian, dapat justice. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra. Yang jelas kalian merasa sedikit galau, cemas untuk mungkin mengekspresikan diri. Kalian ingin mencoba lebih adil, lebih balance, seimbang ya. Tapi kalian cemas, atau beberapa dari kalian akan kalian ingin untuk kreativitas kalian ingin membuat sesuatu, memulai sesuatu, tapi kalian galau karena dengan begitu kalian tidak adil ya, untuk beberapa dari kalian. Dan itu sangat berdampak dan berpengaruh di keseharian kalian, kesehatan kalian juga, efisiensi waktu yang kalian gunakan, dan bagaimana kalian menganalisa diri kalian dan melayani orang lain. Kalian dapat Nine of Swords ya. Kegalauan, kecemasan itu berakibat di rutinitas kalian, kebiasaan kalian. Ini energi Gemini. Mungkin kalian cemas karena Messenger of Earth, karena ada yang membawa berita tentang materi yang kalian miliki atau yang akan kalian miliki ya, atau kalian lagi menanti kabar itu dengan gundah gitu, gelisah. Jadi berakibat di keseharian kalian ya. Untuk relationship, partnership, hubungan intrapersonal dengan orang lain ya, sesama, bahkan dengan diri kita sendiri, kalian dapat Nine of Earth. Ini kartunya jomblo, ini kartunya mandiri, independen ya, merasa kecukupan, sanggup ya, cukup dengan apapun yang kita miliki. Atau beberapa dari kalian lagi masa transisi antara pernikahan ke jomblo, jomblo ke pernikahan ya. Karena mungkin beberapa dari kalian juga ada yang berkaitan dengan pengadilan. Dan bersangkutan juga dengan masalah anak-anak. Untuk masalah finansial, power, control, transformasi, mistis, people's money, partner resources, property, warisan. Kalian dapat Six of Water, Six of Cups. Ada hal-hal yang mungkin sifatnya finansial ya, secara finansial itu kalian terikat ya, karena Six itu keseimbangan, 6 itu seimbang ya, balance. Dan itu kalau nggak balance mengikat gitu, sifatnya ya. Dan secara emosional mengikat, dan berdasarkan karena Water Cups itu adalah rasa emosional kita, jadi kalian, jadi ada hal-hal secara ini sifatnya juga nostalgia atau memori, entah itu anak-anak, masa kecil kalian yang mengikat secara finansial, gono gini ya. Karena ini itu ada untuk di daerah, untuk aspek finansial kalian, people's money, partner resources ya. Untuk masalah wisdom, philosophy, travel, foreign, segala sesuatu yang asing dan baru dan tidak biasanya,
spiritual higher education, perbedaan budaya agama latar belakang, expansion, kalian dapat the emperor. Kalian berkehendak, kalian punya kendali, power, kuasa untuk expand, maju, keep moving forward gitu. Bersikap untuk terus maju dengan segala nilai-nilai yang ada, dengan segala materi yang kalian miliki. Dan dengan segala kondisi di rumah seperti bagaimanapun juga ya. Untuk karir, reputasi, life goal, status sosial, kalian dapat 8 of fire, 8 of wands. Kalian akan komunikasikan tentang tindakan apa yang kalian ingin ambil atau sikap kalian, keputusan kalian apa ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang relokasi atau pindah. Yang jelas kalian menginginkan movements pergerakan, progress ya. Kalian akan milih untuk tidak stagnan dengan apapun keadaannya sekarang gitu. Tidak mau merasa terikat oleh apapun itu alasannya gitu. Untuk masalah jaringan network sosial, society itu sendiri, teman-teman, komunikasi, teknologi, kemanusiaan, kalian dapat page of water. Kalian ini energi Pisces. Kalian ingin lebih menjadi apa adanya, layaknya anak-anak ya. Polos, terbuka. Untuk masalah karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar, kalian dapat the chariot. Kalian akan mampu menguasai diri kalian secara penuh, baik kelemahan dan kelebihan kalian, dan kalian akan ambil tindakan untuk moving forward. Kalau memang sesuatu itu harus berakhir, kalian akan akhiri, moving forward. Atau kalian ingin mempertahankan apapun yang keadaan yang kalian sedang alami, sedang miliki ya, dan kalian akan mengatasi semuanya itu, tetap moving forward gitu. Yang jelas kalian akan waspada. Berat amat sih Taurus bacaan. Alam bawah sadar kalian 8 of earth, 8 of pentacles. Kalian lebih, entah kalian punya pasangan atau jomblo ya, yang jelas kalian akan lebih punya ingin merasa lebih mandiri, tidak mau tergantung pada siapapun, dan kalian ingin bekerja ya. Entah memperkaya diri itu bisa macam-macam soalnya. Memperkaya diri dengan wawasan, dengan pengetahuan, dengan keterampilan, bahkan secara materi itu pasti akan datang dengan sendirinya sih gitu. Memperkaya diri ya.
Udah dari tarot, langsung ke ini aja ya. Divine Wisdom card, gue udah beri shuffle, kalian dapat 2 ya. Kartu pertama, right now in this moment your soul has again created opportunity for you to be, do and have what it takes to know who you really are. Your soul has brought you to these words you are reading right now, as it has brought you to words of wisdom and truth before. What will you do now? What will you choose to be? Saat ini, detik ini, momen ini, jiwa kalian lagi-lagi menciptakan kesempatan untuk kalian menjadi, lakukan, dan miliki apa yang harus kalian ketahui untuk menjadi apapun yang kalian inginkan. Dan jiwa kalian sudah membawa kalian ke kata-kata ini yang sekarang gue lagi baca. Akankah ini membawa kamu ke kata-kata kebijaksanaan dan kebenaran seperti sebelumnya? Apa yang kalian akan lakukan sekarang? Apa yang kamu akan memilih menjadi apa? Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu. Kartu yang kedua, I tell you this, you are your own rule maker. You set the guidelines and you decide how well you have done, how well you are doing, for you are the one who has decided who and what you really are and who you want to be. Kalian adalah pencipta atau pembuat peraturan itu sendiri. Kalian yang menentukan garis-garis atau batas-batasnya. Dan kalian akan memutuskan bagaimana kalian sudah melakukan segala hal so far sampai saat ini ya. Dan sebagaimana baiknya yang apapun yang sudah kalian lakukan hingga saat ini, karena kamu adalah yang menentukan apa dan siapa diri kalian sebenarnya, dan siapa kamu ingin menjadi. Kurang lebih dua-duanya ngomong yang sama sih. Screenshot, zoom it out, translate sendiri ya. Semoga pemahaman gue bisa bantu dan semoga resonate dan berguna.